Okay, thank you very much for Saudari Zahra to share my screen. And then today I want to explain what is kewajiban suami dalam pemberian nafkah. Okay, I begin. Yang pertama adalah nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah terdapat dalam surah At-Tolak ayat 7. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah ditolak sekalipun oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya serta anaknya. Di samping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi, namun menyangkut kadar nafkahnya harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Lalu kita kepada bagian pendahuluan. Nafkah diambil dari kata al-infak yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri. Seorang bapak kepada anaknya yang memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Dalam buku syariat Islam, nafkah mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekalipun si istri adalah seorang yang kaya, pengeluaran dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya. Seperti suami berhak untuk memberikan nafkah kepada istrinya, anak-anak, bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya. Lalu untuk alinea kedua, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, bahwa setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi. Seandainya dia masih kanak-kanak atau miskin, lemah atau buta dan melarat. Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri. Baik itu istri adalah orang kaya, orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya, serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Untuk metode penelitian saya belum, lalu lanjut ke fokus ayat. Saya memilih ayat At-Tolak ayat 7 sampai ayat 9. Langsung saja ke kewajiban suami dalam memberi nafkah, yaitu untuk keyword pertama yaitu adalah liyunfik. Jadi observasi data yang dilakukan dari Madhabah Syamilah, kata tersebut disebut dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, yaitu pada surah At-Tolak ayat 7. Yaitu memiliki makna fi'il amar yang berupa kata perintah untuk subjek dan mufrad mudzakkar gaib yang memiliki arti berinfaklah. Sedangkan kata yunfikun yang merupakan fi'il mudhari dari waqi jamak mudzakkar gaib disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 21 kali, yaitu Al-Baqarah ayat 3, ayat 215, 219, 261, 262, 265, 274 dalam surah Ali Imran, ayat 117, 134 disebut dalam surah An-Nisa ayat 38, Al-Anfal ayat 3 dan 36, atau ayat 34, 54, 91, 92 dan 121. Lalu adalah As-Sajdah ayat 16 dan terakhir Asyura ayat 38. Dan fi'il amar antiku tertulis dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Dalam surah Al-Baqarah ayat 254, 262, 267 dan An-Nisa ayat 34 atau ayat 53, Al-Furqan ayat 67, surah Yasin ayat 47, Al-Hadid ayat 10 dan Al-Mumtahalah ayat 10 dan 11. Lalu keyword kedua yaitu saati. Kata tersebut ditulis dalam Al-Quran sebanyak 4 kali
pada surah An-Nisa ayat 130 dan At-Talaq ayat 7. Al-Baqarah ayat 247 dan An-Nisa ayat 100. Dalam ayat An-Nisa ini disebutkan dalam artinya adalah karunia atau rahmat, tetapi dalam surah At-Talaq memiliki arti keluasan. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 130 kata sa'ah memiliki arti karunia. Adapun jika ditinjau jadi kata wasiatun, maka kata tersebut disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali ya. Jadi An-Nisa ayat 97, Al-An'am ayat 147, Al-Ankabut ayat 56, lalu An-Nur ayat 10 dan kata wasiun disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 115, 247 dan 268, Al-Imran ayat 73, An-Nisa ayat 97 dan 130. Dan ada Al-Maidah ayat 54, An-Nur ayat 32 dan An-Najm ayat 32. Lalu kata kudiro disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam surah Al-Qamar ayat 12 dan Al-Talaq ayat 7. Kebanyakan dalam Al-Quran menyebutkan kata tersebut dalam bentuk fi'il maklum ataupun berupa isim masdar yang memiliki arti bisa atau sebisanya. Dalam kata isimnya disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 236, Al-An'am ayat 91, Yunus ayat 5, Ar-Ra'd ayat 7 dan 26, Al-Hijr ayat 21 dan 60, An-Nahl ayat 75 dan 76, Al-Isra ayat 30 dan At-Talaq ayat 40, Al-Anbiya ayat 37 dan seterusnya. Dan dalam fi'ilnya terdapat dalam ayat Al-Baqarah ayat 264, Al-Maidah ayat 34, Al-Ibrahim ayat 16, An-Nahl ayat 74 dan 75 dan 76, Al-Isra ayat 30, Al-Qasas ayat 82, Al-Ankabut ayat 62, Al-Fat ayat 21 dan Al-Muzammil ayat 20. Lalu keyword ketiga adalah adis. Kata ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Dalam Al-Mulk ayat 15 dan 21, Al-Fajr ayat 16, At-Talaq ayat 7. Kata tersebut dalam isim yang berarti rizkinya. Dalam surah Ar-Rum, yaitu Allah berfirman, Allah telah menetapkan rizki seorang hamba. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata rizki dalam surah At-Talaq ayat 7 memiliki arti yang sama dengan Ar-Rum ayat 40. Dan jika terhitung kata rizki terdapat dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Disebutkan dalam terkumpul di surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Al-Ibrahim, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Hajj, An-Nur, An-Naml, Al-Qasas, lalu Al-Ankabut, Ar-Rum, As-Sajdah, Al-Ahzab, As-Saba, Al-Fatir, Yasin, Sofat, Sod, Az-Zamal, Ghafur, Syu'ara, Jasiyah, Qaf, Ad-Dariyat, Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, Tolak, Al-Mulk, dan terakhir adalah Al-Fajr. Lalu untuk jelas keyword, yaitu adalah nafsan. Kata ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Dalam rincian surah Al-Baqarah ayat 72 dan 286. An-Nisa ayat 4, Al-Maidah ayat 32, An-Naml ayat 152 dan 158. Al-Iraf ayat 42 dan Al-Kahfi ayat 47 atau ayat 42, Al-Mu'minun ayat 62, Al-Qasas ayat 19 dan 33. Al-Munafikun ayat 11 atau Talaq ayat 7. Sedangkan untuk bentuk rafa'nya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 268, yaitu dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, atau Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Nahl, Isra, Kahfi, Toha, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara. Lalu ada An-Naml, Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, Sofat, dan Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, lalu Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, An-Nazi'at, At-Takwin, lalu At-Tariq, Al-Fajr, dan Asy-Syams. Lalu berikutnya adalah korelasi ayat 7 At-Talaq dengan ayat seterusnya, yaitu 8 dan 9. Korelasi pada ayat pertama adalah
ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami memiliki keharusan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Allah telah memberikan batasan seberapa banyak suami harus memberikan nafkah, tetapi suami harus memberikan nafkah sesuai kadar kemampuannya. Hal ini dikarenakan Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan batas kemampuannya. Langsung ke perlasi ayat kedua, yaitu pada ayat 8, yaitu dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghisap setiap hamba untuk menentukan di manakah tujuan akhirnya, antara diberi rahmat ataupun diberi azab. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat pertama, mencari nafkah adalah wajib bagi setiap kepala keluarga. Karena wajib maka harus dilakukan, di mana mendapatkan pahala bagi yang mengerjakan dan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkan. And then next, for the third correlations, adalah Allah mengazab setiap orang yang melanggar larangannya. Karena setiap perbuatan pasti ada akibat dan dapat setelahnya. Jika orang tersebut melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah sebagai balasannya. Sebaliknya, and vice versa, jika dia melanggar larangannya akan mendapatkan dosa. And then for the next is hadis tentang nafkah. The first hadis I look for in Ibnu Majah, yaitu artinya hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dan kalimat Allah. Kamu menghalalkan kehormatan mereka dan kalimat Allah. Wajib bagi mereka atau istri-istri untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar, maka pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai mereka. Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu, yaitu berupa pakaian dan cara yang ma'ruf. Untuk hadis kedua, mohon maaf, I couldn't to find the tafsir, but after this, I beg to search for. Lalu continue next to tafsir dengan kitab tafsir. Yang pertama adalah saya ambil dari tafsir, yaitu Allah menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya. Menurut batas kemampuannya, jika kemampuan ayahnya itu hanya dapat memberikan makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah, tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Dalam keterangannya yang terkandung dalam penjelasan ayat lain, jika dijelaskan bahwa seorang tidak terbebani lebih dari kesanggupannya. Lalu bersumber dari tafsir Jalalain, keterangan dari ayat tersebut adalah hendaklah memberikan nafkah kepada istri-istri yang telah ditalak dan kepada istri-istri yang telah menyusukan atau orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang dibatasinya. Lalu disebutkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya, yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Lalu Allah tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin. Lalu dilansir dari tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaklah memberikan nafkah dari rezeki yang banyak itu, dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberikan nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Lalu next adalah correlation
dengan sosial realita. Nafkah juga terbagi kepada beberapa macam yang mengandung hikmahnya masing-masing. Terbaginya nafkah kepada beberapa macam-macam itu tidak terlepas dari sebab-sebab nafkah dan syarat nafkah itu sendiri. Adapun sebab nafkah itu ada yaitu pertama adalah adanya hubungan kerabat, yang kedua adalah kepemilikan, yang ketiga adalah perkawinan mengenai penjelasan, dan ketiga juga biasanya diuraikan pada subbagian sebelumnya. Sedangkan syarat-syarat nafkah mempengaruhi adanya macam-macam nafkah itu secara garis besar, yakni pertama adalah orang yang berhak memberikan nafkah itu memang memerlukan pemberian nafkah. Lalu kedua adalah orang yang menerima nafkah itu tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mampu bekerja. Yang ketiga adalah orang yang memberikan nafkah itu memang memberikannya atau sanggup memberikan nafkah. Jadi sebab dan syarat nafkah itu, maka nafkah terbagi menjadi beberapa macam. Dan hikmahnya antara lain adalah memberikan nafkah kepada istri, dan hikmahnya untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri menerima nafkah adalah sebagai berikut. Pertama adalah akadnya syah. Nomor dua adalah istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Nomor tiga, istri itu mungkin bagi suaminya dapat menikmati dirinya. Yang keempat adalah istri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu. Yang last adalah kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri. And then jelas adalah kesimpulan dari artikel ini, pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab dan tidak boleh dilanggar, dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surah At-Tolak ayat 7 dan juga Al-Hadis. Ada 3 sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan, keturunan, kepemilikan, dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjalani belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya, ataupun kebutuhan pokoknya. Menyangkut kadar atau ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada pasti, karena hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah. Okay, I think enough. Is there any suggestion for me to complete my article? Is there some suggestions? For the other audience, is there any suggestions? For the others, is any suggestion to complete my articles? Nothing? Nothing? Anything else? Anything else? Nothing. Okay, thank you very much for attending today. Thank you very much, and lastly, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.